Kau dapati, kata Allah, wahai Muhammad, manusia yang paling benci kepada orang Islam ialah Yahudi dan musyrikin. Tapi Rasulullah sampai di Madinah membuat perjanjian dengan Yahudi. Sesungguhnya Yahudi Bani Auf adalah satu umat yang tinggal berdampingan dengan kaum mukminin. Lil Yahudi, bagi Yahudi, dinuhum, agama mereka. Tidak kami paksa. Bagi orang yang Muslim, mukminin, agama mereka. Wa mawalihim, anak, keluarga, harta, terlindung. Wa anfusuhum, diri mereka terlindung. Ini berlaku bagi Yahudi lain selain Bani Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati wa akhwati, Sayyidati wa Sadati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa nabiyyur rahmah wa qaidul ummati li nailis salamati was sa'adati fid dunya wal akhirah. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه وتعالى وهو يحثنا على تقواه في السر والعلان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang Syama'il Muhammadiyah, tabiat, sifat, karakter yang melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang membahas bahawa Nabi kita adalah pembawa rahmat. Ya ayyuhan nasu inni rahmatun muhdah. Beliau mengatakan, wahai manusia, aku ini adalah rahmat dari Allah yang dihadiahkan kepada dunia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Minggu yang lalu kita membahas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi orang beriman dan juga rahmat bagi orang yang tidak beriman. Rahmat tentang orang beriman sudah kita jelaskan. Rahmat yang paling besar ialah rahmat dapat hidayah Allah, bebas daripada kesesatan, dikeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi. Dengan izin Allah mereka telah dikeluarkan oleh Rasulullah dari berbagai kegelapan
minadh-dhulumati ila nur, menuju kepada cahaya yang terang benderang, cahaya Islam, cahaya iman. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Rasul dengan izin Allah telah memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus dengan berbagai nikmat-nikmat yang lain. Rahmat daripada kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kepadanya, dia yakin bahawa keselamatan hidupnya, ketenangan hidupnya, kebahagiaan hidupnya, kemajuan hidupnya, kesuksesan hidupnya, kebaikan lahir dan batin untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, mereka yakin semua ada di dalam mengikut junjungan yang diimani itu. Dan mereka yakin kesengsaraan hidupnya, kekacauan hidupnya, kepedihan hidupnya, dan kegagalan hidupnya, permasalahan yang dihadapi untuk pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, kesengsaraan dalam hidup sampai ke akhirat nanti, ada lahir dengan sebab ia ingkar kepada tuntunannya. Rahmat sekali bagi orang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Beliau penuh kasih dan sayang kepada umatnya sebagai cerminan rahmat dari sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Cerminannya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran kasih sayang itu melekat pada diri beliau. Dan Allah menyebut, malah dengan namanya Allah menyebut. Dengan namanya sendiri, Rauf dan Rahim. Namanya Allah Rauf dan Rahim, tapi dilekatkan pada Nabi. Dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa sangat berat baginya melihat penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat berambisi ia untuk membebaskan kamu daripada kegelapan, kesesatan, kesyirikan. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman penuh dengan ra'fah dan rahmah. Raufur rahim, santun sekali Rasul itu dan penuh cinta dan kasih kepada orang yang beriman. A'izzai wa hibbai rahimakumullah, bagaimana pula beliau menjadi rahmat bagi orang yang kafir, sudah juga kita uraikan. Terhadap orang munafik, terhadap orang yang mulhidin, mari kita luaskan uraiannya. Rahmat bagi orang kafir, baik dalam keadaan peperangan maupun dalam keadaan keamanan. Rahmat terhadap orang kafir dikala orang kafir menentang beliau, melawan beliau, mencaci beliau, mengusir beliau, menyakiti beliau. Bisa-bisanya Rasulullah memperlihatkan kasih sayang kepada orang yang begitu menyakitkan. Sanggup beliau memperlihatkan kasih dan sayang. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud?" Oh Rasul, pernahkah Anda mengalami pengalaman yang paling pahit lebih pahit daripada pengalaman perang Uhud?
Perang Uhud memang berat sekali. Itulah satu-satunya perang yang kaum muslimin kalah karena melanggar ketentuan Rasul. Satu-satunya kalah. Perang yang kaum muslimin kalah ialah perang Uhud. Pedih sekali. Adakah pengalaman lebih pahit Rasulullah selain pengalaman perang Uhud? Rasulullah menjawab, berbagai pengalaman pahit aku hadapi wahai Aisyah dari umatmu, dari kaummu, min qaumiki. Tetapi yang paling pedih bagiku bukan hari perang Uhud. Yang paling pedih bagiku adalah saat aku pergi ke Taif, mengajak mereka untuk masuk Islam, mendakwahkan mereka ke jalan Allah. 10 hari aku berada di sana, aku mengalami pengalaman yang paling pedih. Entahlah kalau orang awam, orang biasa, harapanku ada pada 3 orang tokoh di Taif, anak seorang tokoh yang paling terkenal, tokoh Amr bin Umair Al-Thaqafi. Amr bin Umair Al-Thaqafi. Anaknya ada 3. Yang pertama Abdu Yalil, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Hubayb. Ketika Rasulullah menawarkan Islam, yang pertama mengatakan, wa yamratu thiyabal ka'bati in kana Allahu qad arsalak. Allah berarti telah merobek-robek penutup Ka'bah seandainya Allah memilih engkau jadi Rasul. Adiknya Mas'ud mengatakan, ama wajada ahadan khairak. Apakah Allah itu buta, tidak kenal seorang pun selain engkau? Ini modal jadi Rasul. Adiknya si Hubayb mengatakan, ana la ukallimu, aku tidak pernah berbicara denganmu, sebab berbahaya sekali berbicara denganmu. 2 bahaya. Seandainya kau Rasul benar, tapi aku mengatakan bukan, bahaya sekali untukku. Bahaya yang kedua, seandainya kau pendusta, sesatlah, hancurlah hidupku gara-gara engkau. Lebih baik aku tidak mengomong. La. Hari berikutnya diusir, diperintahkan anak-anak kecil, orang-orang gila, orang-orang perempuan, keturunan budak, berbaris-baris mengusir, melempar Nabi dengan batu dan mencaci Nabi dengan kata-kata yang paling pedih. Berdarahlah dahi beliau, kepala beliau diusap oleh Zaid bin Harithah, pembantu beliau, awalnya anak angkat beliau. Kakinya juga berdarah. Beliau pulang. Ketika sampai ke satu tempat bernama Qarnul Tha'alib, tanduk pelanduk, tanduk musang. Di satu tempat namanya Qarnul Tha'alib, tanduk musang. Itu beliau ceritakan kepada Aisyah. Aku melihat di atas, di awan ada malaikat Jibril memanggilku, mengucapkan salam kepadaku dan memperkenalkan malaikat penjaga gunung. Lalu penjaga gunung itu mengatakan, ya Muhammad, apa maumu? Aku sudah tahu bagaimana sikap kaummu, melawanmu, menindasmu, menyakitimu. Aku ini penjaga gunung, ana malakul jabali. In syi'ta an utabbiqa alaihim al-akhbashay la fa'altu. Jika engkau mau, oh Muhammad, aku menolak 2 bukit gunung yang besar ini ke atas mereka, aku mau. Tinggal engkau bilang, ya, tolong tolak kedua gunung ini ke atas mereka, penduduk Mekah dan penduduk Taif tergulung.
Tapi Rasulullah yang penuh cinta dan kasih menjawab, bal arju ay yukhrizallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Aku tidak mau, wahai malaikat penjaga gunung, engkau melakukan hal itu. Yang aku harapkan adalah semoga Allah mengeluarkan pada suatu hari dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa syirik. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah mengatakan, ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang ini, kaumku. Mereka mengusirku, menyakitiku karena mereka tidak tahu hakikat dakwah yang aku bawa ini. Fa innahum la ya'lamun. Saya kasih contoh yang lain juga. Setelah Nabi pindah ke Madinah, ada seorang tokoh dari suku Daus, namanya At-Tufail. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dia masuk Islam. Lalu Rasulullah mengatakan, pulanglah ke kaum Daus, wahai Tufail, dakwahkan mereka ke Islam dengan baik-baik. Beberapa hari kemudian balik, ya Rasulullah, kaum Daus, inna Dausan, ya Rasulullah, inna Dausan qad kafarat wa abat, fad'u alaihim, fad'u Allah alaihim. Ya Rasulullah, bangsa Daus, rakyatku, dia raja kaum, pemimpin kaum Daus. Ya Rasulullah, inna Dausan, kaum Daus, qad kafarat, telah mengingkari dakwah engkau, wa abad, dan sangat keberatan masuk ke dalam Islam. Fad'ullaha alaihim, berdoalah wahai Rasulullah supaya Allah melaknat dan menghancurkan mereka. Lalu Rasulullah menghadap qiblah, fastaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi, dan Rasulullah mengangkat tangannya. Orang-orang sudah ketakutan. Bagaimana ini? Kenapa kamu suruh doa supaya mereka hancur? Itu hancur kaum kita nanti. Ternyata yang didoakan oleh Rasul, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, beri petunjuk kepada bangsa Daus. Ya Allah, beri petunjuk bagi kabilah Daus. Ya Allah, beri petunjuk bagi kaum Daus. Pulang lagi, ternyata beribu-ribu orang masuk Islam. Hanya satu dua yang hatinya masih keras. Coba. Saya tunjuk lagi. Abu Hurairah datang pada Nabi di Madinah. Ya Rasulullah, aku sudah berkali-kali mengajak da'utu ummi. Aku mengajak ibuku supaya beriman, an tu'min. Fata'ba alayya. Ibuku tidak mau. Besok, lusa, selalu besok, lusa, aku ajak terus. Fada'autuha al-yawm. Hari ini lain. Ketika aku ajak, asma'atni fika ma akrah. Dia memperdengarkan kepadaku tentangmu sesuatu yang sangat aku benci. Dia asma'atni, ibuku memperdengarkan kepadaku fika, tentang dirimu, ma akrahu, apa yang enggak bisa saya sebut. Terserahlah wahai Rasulullah, bagaimana ini? Apakah kau berdoa? Terserah bagaimana doamu. Pedih juga hatiku di satu sisi, dia mencela engkau. Pedih juga hatiku seandainya dia binasa dengan sebab doamu. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibu Abi Hurairah. Ya Allah, 3 kali. Fa kharajtu
min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar dari rumah Rasulullah mustabsyiran bida'watihi, penuh rasa bangga dan bahagia mendengar doa Rasulullah. Pulanglah dia. Ketika ibuku mendengar suara kakiku dekat pintu, dia katakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, tetap di tempatmu, jangan masuk sini. Ala makani, berdiri di situ, jangan masuk sini. Aku dengarlah bunyi air. Ternyata ibuku mandi, membersihkan dirinya. Lalu dia memakai pakaian, memakai wangi-wangian. Dia mengatakan, udkhul ya Aba Hurairah, sini masuk. Abu Hurairah masuk. Inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, wahai Abu Hurairah, tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusan. Lihat, lembut sekali, penuh cinta dan kasih. Tidak ada kebencian, tidak ada kebengisan, tidak ada kekejaman, tidak ada kekerasan di dalam dakwah. Bukan seperti orang sekarang. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ketika beliau selesai mempersaudarakan kaum muslimin, beliau membuat peraturan terhadap orang yang tidak Islam, orang kafirin. Siapa? Asyaddun nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. La tajidna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kau dapati, kata Allah, wahai Muhammad, manusia yang paling benci kepada orang Islam ialah Yahudi dan musyrikin. Walladzina asyraku. Tapi Rasulullah sampai di Madinah membuat perjanjian dengan Yahudi. Saya sudah uraikan. Saya ambil satu untuk mengingatkan kita. Inna Yahuda Bani Aufin ummatun ma'al mu'minin lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum wa mawalihim wa anfusuhum wa kadzalika li ghairi bani Auf min al yahud. Itu nomor 1 dari 12 butir apa yang ditulis disebut dengan piagam Madinah. Sesungguhnya Yahudi Bani Auf adalah ummatun, satu umat yang tinggal berdampingan dengan kaum mukminin. Lil Yahudi, bagi Yahudi, dinuhum, agama mereka, tidak kami paksa. Walil muslimina dinuhum, bagi orang yang muslim, mukminin, agama mereka. Wa mawalihim, anak, keluarga, harta terlindung. Wa anfusuhum, diri mereka terlindung. Ini berlaku bagi Yahudi lain selain Bani Auf. Wa kadzalika li ghairi Bani Auf min al-yahud. Yahudi yang lain yang mau ikut peraturan kita terlindung seperti ini, terjaga seperti ini, tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan, tidak ada penawanan, tidak ada pemaksaan. Lihat, malah Rasulullah SAW mengatakan, coba lihat hadisnya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari anak Umar bernama Abdullah. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannati wa inna rihaha latujadu min masirati 40 aman." Hadis Bukhari. Rahul Bukhari. Siapa yang membunuh orang kafir yang telah membuat ikatan perjanjian dengan kita,
tidak membunuh kita, tidak merangi kita, tidak mengambil harta kita, tidak mengusir kita dari negeri. Siapa yang setelah berjanji dengan kita, tidak boleh diganggu lagi. Siapa yang membunuh orang kafir yang telah membuat perjanjian damai dengan kita, maka tidak akan mencium harumnya syurga. Sedangkan baunya dan harumnya syurga dapat dicium dalam perjalanan sejauh 40 tahun. Min masirati arba'ina aman. Hadis Bukhari. Lihat. Tapi Yahudi ini nanti buat masalah. Mereka berkhianat, mereka membuat keonaran, mereka membuat kekacauan. Itu lain hal. Lihat, kaum muslimin dimanapun mereka membawa rahmat, menaburkan keindahan Islam. Dimanapun mereka berada, an-nasu yatabarrakuna bihim. Mereka menerima keberkahan dari kaum muslimin. Dimanapun di bumi ini. Termasuk dulu di Spanyol, termasuk dulu di Indochina. 800 tahun kaum muslimin di Indochina. Tapi ketika orang lain kuat, diusir, dibunuh. Termasuk Khilafah Utsmaniyah di Turki mengantarkan ke Aceh orang-orang yang mau dibunuh mereka. Banyak sekali diantar ke sini. Dulu kerajaan bernama kerajaan di pinggir lautan Atlantik, namanya kerajaan Natrang. Itu bahasa Aceh dulunya. Sekarang itu jadi negara Vietnam. Kemudian bangsa Champa ini diusir ke Kamboja. Dari Kamboja dikejar lagi, lari lagi ke Aceh dan lari ke Padang, lari ke Kelantan di Malaysia. Maka kalau pergi, saya sudah pergi 5 kali ke rumah-rumah orang Champa, seluruhnya adat Aceh, seluruhnya bahasa Aceh. Ilu, air kelapa, ilu, jeb ilu, jeb ilu, joh boh sutui, apa joh boh sutui, boh sutui, lumo ecet, lumo kai ecet, itik grup payah, kai grup apa? Diusir negeri Champa Natrang berubah menjadi ibu kotanya dulu adalah negara Vietnam itu dulu Sinhapura. Akhirnya dibuat Singapura. Kamboja desa adalah Thailand. Semua kaum muslimin diusir oleh orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha. Kaum muslimin membawa rahmat karena agama benar dari Allah. Agama yang tidak benar pasti mengusir orang lain yang tidak seagama dengan mereka. Islam cuma enggak membiarkan mereka berjudi. Inilah mereka sakit hati. Enggak boleh berzina, enggak boleh makan riba, enggak boleh merampok, enggak boleh menipu, enggak boleh, yang enggak boleh inilah mereka benci. Yang lain kebaikan. Kaum muslimin membangun kehidupan atas dasar menabur rahmat dan memberi ata. Orang-orang kafir membangun kehidupan atas dasar mengambil al-akhdhu. Kita ata, mereka akhdh. Mereka mengambil, mengerok. Kita memberi, menerima. Memberi harta, memberi bantuan, memberi pengalaman, mengajarkan, menghabiskan waktu kepentingan orang lain. Memberi ide-ide yang baik. Orang mukmin pengikut Nabi Muhammad, dasar hidup mereka adalah al-ata, memberi. Sedangkan orang kafir, dasar hidup mereka adalah al-akhdhu, mengeruk, mengambil, menumpuk. Maka orang kafir, kata Allah, ketika telah hancur, fama bakat alaihimus sama'u wal ardh. Tidak pernah ditangisi oleh langit dan tidak pernah ditangisi oleh bumi. Mata kali, hana tokli. Bumi hana ikli, langit hana ikli, menyo gadah orang kafir. Kalau hilang orang Islam, langit menangis, bumi menangis.
Karena keberadaan mereka membawa kebaikan, membawa rahmat, menebarkan berkah dalam kehidupan. Ya Allah rahmat. Coba lihat betapa banyak kaum muslimin di Indonesia tidak pernah mengusik orang lain, mengangkat malah jadi ini jadi itu. Di Amerika enggak pernah, di Inggris baru sekarang, di Prancis baru sekarang ada satu menteri orang Islam. Kita ini kaum muslimin terbanyak, tapi orang lain juga diangkat di sini jadi pemimpin juga. Tandanya orang Islam itu sangat toleransi, bukan yang disebut intoleran. Intoleran tidak bertoleransi, toleransi sekali. Toleransi sekali. Coba di Filipina. Ibu kota Filipina, Bapak tahu enggak apa ibu kota Filipina? Manila. Kota itu bernama Amanillah. Kota keamanan diberikan oleh Allah. Pusat Islam, Amanillah, Manila. Presiden Duterte bilang kita ini adalah orang Muslim yang dimurtadkan. Presidennya berani bilang. Kasih kepala, kalau enggak masuk agama kami. Yuk, kasih leher, kalau enggak potong. Kaum muslimin bangsa Moro di bahagian selatan disakiti, dihabiskan tanah, dirampas, dirampok. Allahu Akbar. Pedih sekali hidup mereka. Ketika mereka melawan disebut teroris. Auzubillah minasyaitan. Di Palestina di mana-mana. Islam ini membawa rahmat, cuma enggak senang orang, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Sebab yang boleh-boleh itu akhirnya menderita, rusak diri, rusak keluarga, rusak umat, rusak bangsa. Hidup jadi tidak tenang, susah. Islam membawa keselamatan, Islam membawa keamanan. Aizari wa hibbai rahimakumullah. Bila kita membahas ini, kita akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan saya akan terus beberapa topik tentang ini akan saya uraikan lagi. Itu terhadap orang-orang kafir. Bagaimana terhadap orang munafikin? Orang munafikin ini orang paling buruk, lebih buruk daripada kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini nanti di hari akhirat pada lapisan terbawah, di bawah orang kafir. Fid darkil asfali, pada tingkat yang paling bawah, paling rendah di dalam neraka. Tetapi mereka rahmat dengan Nabi Muhammad, rahmat dengan Islam. Mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati, melahirkan keislaman. Adharu islamahum wa abtanu kufrahum. Mereka melahirkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Tetapi dengan sebab begitu Rasulullah mengatakan, nahnu nahkumu bil-zahir wallahu yatawalla sarair. Ya Rasulullah, itu orang munafik, kita hancurin aja. Jangan. Kita hanya membuat hukum atas penglihatan lahir. Urusan batin itu Allah yang ngurusnya. Nahnu nahkumu bil-zahiri wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum manusia ini menurut yang kita lihat lahirnya aja. Adapun urusan batin terserah Allah. Allah yang mengurusnya, bukan urusan kita. Kalau mereka memang munafik, balasan Allah nanti lebih parah daripada orang kafir di dalam neraka. Biarkan mereka. Maka mereka tidak dipaksa, mereka tidak disandra, mereka tidak dikurung, mereka tidak dibunuh, mereka tidak diganggu, malah dipersamakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azai wa hibbai rahimakumullah. Orang-orang ini semua terlindung di dalam Islam. Rahmat Islam mereka rasakan dalam hidup mereka. Kemudian rahmat bagi mereka semua yang paling pentingnya, yang banyak orang tidak tahu,
Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengirim azab kepada mereka selama engkau masih ada, Muhammad. Dan mereka tidak diazab oleh Allah selama mereka masih beristighfar. Ayat ini diterjemahkan bermacam-macam terjemahan. Di antaranya saya ambil, selama engkau masih ada, Muhammad, orang kafir tidak disiksa oleh Allah dengan siksaan habis keturunan, azabal istisal. Walaupun mereka tidak beriman, tidak dihukum oleh Allah dengan hukuman seperti bangsa-bangsa telah ditimpakan kepada bangsa-bangsa Samud, bangsa Tuba. Mereka habis, tidak ada sisa. Istisal, enggak ada reject, punah dengan sebab azab Allah. Tetapi Allah sudah menjamin selama engkau masih ada, Muhammad, dan agamamu masih ada di dunia, selama itu manusia seluruhnya tidak akan habis keturunannya, tidak akan punah keturunannya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Man amana," siapa yang beriman, "faqad tammatir rahmatu fid dunya wal akhirah." Ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Man amana faqad tammatir rahmatu fid dunya wal akhirah." Siapa yang beriman, rahmat Allah sempurna di dunia, di akhirat. Wa man lam yu'min, siapa yang belum beriman, faqad ufiya mimma kana yusibu al-umama min ajilid dunya min azabil wa ila akhir. Siapa yang belum beriman tapi dia dijamin keselamatan dari bencana yang telah ditimpakan kepada bangsa-bangsa lain sebelumnya, Samud, Tuba dan lain-lain, mereka terjamin tidak akan timbul bencana Allah dalam hidup mereka. Nah, inilah rahmat bagi orang kafir dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan tentang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.